Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru yang saya cintai dan saya hormati. Yang mudah-mudahan pada malam hari ini selalu diberikan kesehatan baik jasmani atau rohani. Dan tak lupa pula mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan cara membuat soal dan impor soal secara otomatis menggunakan aplikasi Candy CBT. Oke, untuk tutorial silahkan simak video berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara impor atau membuat soal dalam. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat soal dan impor soal menggunakan aplikasi ChatGPT. Caranya, silakan Bapak Ibu login terlebih dahulu ke aplikasi ChatGPT untuk mendapatkan template. Oke, langkah pertama silakan Bapak Ibu masuk ke Google Chrome, kemudian login di sini. Silahkan masukkan IP ini 192.168.108.2.80.80 garis miring IB garis miring panel. Oke, maka akan tampilan seperti ini. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, silakan Bapak Ibu masukkan username dan password yang sudah diberikan oleh operator sekolah Bapak Ibu. Oke, karena di sini saya mau login menggunakan user Pak Azhar. Masuk Azhar 28, kemudian masukkan passwordnya itu 236. Oke, kemudian login masuk. Oke, login berhasil. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu baru akan tampil tampilan awal untuk aplikasi Candy CBT yang Bapak Ibu. Oke, di sini ada SMA Ibnu Hajar. Menu utama ada peserta ujian, profil saya, bank soal, jadwal ujian, hasil nilai, wali kelas. Kemudian di sini ada info-info terbaru, ada pengumuman. Kemudian ada juga di sini nama nama akun yang digunakan. Sini ada nama SMA, tanggal, terus nomor telepon, website dan lain sebagainya. Oke, karena di sini kita akan belajar cara membuat soal dan impor soal. Sebelum ke sini silahkan Bapak Ibu menyiapkan soal terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke bank soal. Oke, di sini saya tadi sudah coba membuat soal, saya akan coba lagi. Oke, di sini kita pilih tambah soal. Kemudian masukkan kode soal. Kita tulis di sini PJOK untuk kode soal. Karena saya akan coba membuat contoh soal PJOK. Kemudian pilih mata pelajaran, silahkan disesuaikan dengan Bapak Ibu guru. Mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh, karena di sini saya contoh PJOK, saya akan klik Penjaskes. Kemudian di sini program keahlian, karena mapel PJOK itu ada di semua program keahlian, saya klik semua. Kemudian level itu kita akan membuat soal untuk kelas atau tingkatan berapa. Kalau di sini saya akan membuat contoh soal kelas 10. Klik 10. Kemudian pilih kelas. Karena PJOK itu masuknya ke semua kelas, saya pilih semua. Oke. Jumlah soal di sini saya akan contohkan 5 soal. Untuk bobot itu
Di sini saya akan untuk PG itu masukkan bobot 80% karena yang 20%-nya lagi akan saya masukkan untuk esai. Sini bobotnya 80%. Terus di sini jumlah tampilnya 5 karena kita membuat soalnya 5. Kemudian di sini ada opsi. Opsi itu ada option yang pilihan ganda yang tampil. Karena untuk tingkat SMA itu ada 5, kita pilih 5, tapi menyesuaikan dengan soal yang kita buat. Kalau di sini saya contohkan 5. Kemudian untuk esai, di sini saya contohkan membuat satu soal dan bobot soal 20% karena 80%-nya itu untuk PG, 20%-nya itu untuk esai. Nah, di sini ada KKM. KKM-nya saya contohkan 70. Silahkan disesuaikan dengan KKM sekolah Bapak Ibu. Setelah itu, di sini ada soal. Soalnya ini berbentuk agama atau bukan karena PJOK itu masuknya bukan ke mapel agama Islam, saya klik bukan soal agama Islam. Nah, di sini kita pilih soalnya itu mau diaktifkan atau nonaktif. Karena ini soal kita buat dan mau diaktifkan, kita klik aktif. Setelah itu simpan. Oke, tunggu beberapa saat sampai muncul. Oke. Tadi kan hanya ada PJOK yang aktif aja, karena kita buat lagi di sini akan tampil nih PJOK soal kosong. Nah, kita klik PJOK. Kemudian di sini ada soal, ini fungsinya untuk melihat soal. Terus di sini ada impor, fungsinya untuk mengimpor soal secara otomatis, ya. Kemudian di sini ada edit, kemudian ada copy. Karena kita mau membuat soal secara otomatis, kita klik impor. Kemudian di sini akan tampil untuk impor soal ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan aplikasi Microsoft Excel, ada juga dengan cara Microsoft Word. Ya, di sini ada file pendukung. File pendukung soal itu artinya kalau misalkan soal yang kita buat ada yang berbentuk gambar, nah kita harus memasukkan gambar upload. Oke, karena di sini kita mau mencontohkan membuat soal dengan format Microsoft Excel, kita klik di sini download format. Tunggu beberapa saat, nanti akan muncul. Oh, di sini sudah muncul. Kita klik open. Tunggu beberapa saat sampai muncul. Oke. Di sini ada beberapa tampilan. Di sini ada nomor soal, ada pilihan A sampai E, terus ada juga di sini jawabannya apa dari ABC yang kita masukkan. Terus ada juga di sini jenis soalnya itu PG atau esai. Kalau PG itu 1 kodenya, kalau esai itu 2. Terus di sini ada file. File itu fungsinya untuk memasukkan gambar. Terus di sini ada file sama di sini juga. Karena di sini saya membuat soal tanpa gambar, jadi saya hilangkan untuk file ini. Oke. Oh iya, maaf. Klik dulu enable-nya supaya bisa kita edit. Oke, kita hilangkan. Oke, setelah ini kita buka soal yang kita mau upload. Oke, karena saya di sini sudah membuat dalam bentuk Microsoft Word. Di sini saya membuat 5 soal. Oke. Langkah selanjutnya, silahkan Bapak Ibu kopikan soal ini dengan cara klik kanan, kemudian copy, kita masuk ke template Excel,
Kemudian di sini kita pilih tambah sheet, masukkan. Baru di sini klik kanan. Di sini paste spesial. Paste spesial. Nah, di sini akan muncul soal yang kita copy paste tadi. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam template Handy CBT. Ctrl C atau copy, kita pilih masukkan sini ke soal 1. Klik kanan, kemudian kita pilih paste spesial. Pilih yang ini ya. Jadi secara otomatis soalnya itu akan berbaris sesuai dengan keinginan kita. Oke, lanjut. Kita lanjut yang kedua. Oke, selesai. Kita pindahkan 5 soal ini. Kemudian saya akan membuat contoh satu soal untuk esai. Ini apa tujuan dari sepak bola? Oke, ini kodenya karena ini ABC, kita masukkan di sini. Kodenya 1. Karena ini esai, kita masukkan kodenya 2. Kita hapus. Setelah itu baru kita hapus nomornya karena di sini udah ada nomor soal. Kita hapus. Nah, kalau sudah selesai untuk soal kita hapus nomor soalnya, kemudian kita hapus yang ABC-nya nih, A, B, C, D, E, sampai E ya. Kita hapus. Caranya di blok, kemudian Ctrl F, baru replace. Di sini kita klik, di situ kan ada A titik ya, A titik. Kemudian kita pilih replace all. Oke, maaf karena ini tadi saya kasih. Oke, kita klik replace all. Oke, secara otomatis A-nya itu akan terhapus. Oke, kita lanjut yang kedua. B. Oke. Oke, ketika Bapak Ibu mau menghapus ABC-nya, ini harus terblok seperti ini ya, Bapak Ibu, hitam. Kemudian kita ganti di sini D jadi E. Baru kita replace all. Oke, otomatis terhapus. Oke, karena ini sudah selesai. Kemudian kita pilih jawaban yang benar. Sini AA, C, 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 D. Oke, karena di sini saya membuat soal tanpa gambar, jadi saya tidak akan masukkan file gambar di sini. Oke, caranya sudah selesai. Kita close, tutup, atau save as sesuai dengan keinginan Bapak. Simpannya di mana? Jangan Bapak Ibu jangan sampai lupa menyimpan file yang baru Bapak Ibu simpan. Kalau saya sudah tersimpan, tinggal save.
Oke, continue. Kemudian tutup. Nah, setelah itu silahkan Bapak Ibu masuk lagi ke aplikasi Sandy CBT. Nah, di sini Bapak karena tadi membuat soal menggunakan Microsoft Excel, silahkan tinggal dimasukkan ke sini, ke choose file yang ini Pak ya, Bapak Ibu, yang nomor 1, jangan yang ini. Kalau dimasuk ke sini tidak akan support, ke sini juga tidak akan support. Bapak Ibu tinggal memasukkan ke sini. Oke, karena saya filenya sudah ada di download, otomatis saya tinggal masukkan, klik, kemudian open. Nah, kemudian sampai sininya ada keterangan import data soal, karena soal yang templatenya saya beri nama import data soal. Kemudian Bapak Ibu tinggal import sampai statusnya berhasil. Oke, di sini sudah berhasil. Setelah selesai baru kita masuk ke bank soal. Kemudian kita pilih yang ini ya, yang nomor 2 ya Bapak Ibu. Klik. Kemudian kita lihat soal yang kita buat. Oke, ini hasilnya. Bapak Ibu, untuk esai ada ya Bu, Bapak Ibu. Oke. Di sini ada menu print soalnya, silakan Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Sini ada keterangan print, bisa di print, bisa langsung di print untuk soal yang kita buat dari aplikasi CBT. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan saja. Oke, di sini ada add soal, kita juga bisa memasukkan soal secara manual. Di sini tinggal di add, tambah soal. Ini di sini tinggal dimasukkan. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan soalnya masih kurang atau bisa Ibu masukkan add soal PG. Silahkan Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Di sini ada jadwal, ada hasil, ada wali kelas, silahkan dipelajari Bapak Ibu. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa selalu dimudahkan ya dari segala kesulitan. Oke. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Kalau misalkan masih ada yang belum dimengerti, silahkan klik komen di bawah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.